Mata manusia dapat melihat sekitar 3.000 bintang di langit malam. Menurut para astronom, ada setidaknya 30 miliar triliun ini semuanya di semesta. Mengapa seluruh langit tidak bersinar dan berkilauan? Paradoks aneh ini dipecahkan oleh penulis terkenal Edgar Allan Poe. Ya, pria ini hebat loh. Dia menyadari bahwa alam semesta tampaknya begitu besar sehingga cahaya yang mengalir dari sudut-sudutnya yang jauh tidak memiliki cukup waktu untuk mencapai bumi dan menerangi langit. Tetapi ada banyak paradoks dan misteri alam semesta lainnya di mana orang mendapatkan jawaban yang logis. Di video ini Anda akan mendapati hal-hal aneh apa yang mengelilingi kita di bumi. Mengapa lubang hitam itu seperti USB flash drive paling tidak berguna di dunia? Dan bisakah kita mengungkap misteri terbesar sains? Tampaknya permukaan bumi telah dipelajari dengan baik, tetapi disitulah letak misteri pertama. Misalnya, zat misterius ini telah berulang kali ditemukan di pedesaan Inggris mulai dari abad ke-13. Apakah Anda tergerak ingin menyentuhnya? Penduduk setempat menyebut lendir yang tidak berbau ini star jelly karena mereka percaya itu datang bersama hujan meteor. Masalahnya di sini adalah tidak ada slime yang tahan suhu rendah di luar angkasa dan pasti tidak akan bertahan dari panas saat turun melalui atmosfer. Ahli zoologi berasumsi bahwa ini mungkin katak bertelur yang ditinggalkan oleh predator setelah memakan katak. Penjelasan lain menunjukkan tubuh kodok dan sperma rusa yang membusuk. Hanya sedikit analisis dan sperma rusa yang membusuk. Hanya sedikit analisis yang telah dilakukan pada star jelly hingga saat ini dan itu semua gagal menemukan DNA. Sekarang lihat zat aneh lainnya. Yang satu ini pastinya masih hidup. Ini adalah jamur lendir yang membuat sensasi di dunia ilmiah. Organisme uniseluler ini cerdas. Menjadi organisme tanpa otak, jamur dapat menemukan rute terpendek melalui labirin untuk mencapai sumber makanan dan dapat mengingat lokasi sumbernya. Tetapi bagaimana jika makhluk ini hanya membaca dan menyalin pikiran para peneliti yang sering merasa lapar di laboratorium mereka? Kalau saya boleh jawab nih, versi ini tidak jauh lebih buruk daripada yang lain yang pernah kita dengar. Beberapa bentuk kehidupan yang aneh tidak hanya merangkak, beberapa dari mereka bisa terbang. Hal-hal apa yang tidak dapat dijelaskan yang terjadi di atmosfer kita? Orang Yunani kuno dulu berpikir bahwa petir menyambar di langit ketika Zeus marah. Tetapi bahkan mereka tidak pernah berfantasi juga menafsirkan arti dari bola-bola bercahaya yang dalam kasus-kasus sporadis dapat menembus jendela Anda selama badai petir. Bola petir. Pada pertengahan abad ke-18, bola plasma seukuran jeruk bali diduga mengenai kepala fisikawan Jerman Baltic, Georg Richmond, dan membunuh orang ini tepat di tempatnya berdiri. Ada titik bulat yang membekas di dahinya, dan pakaiannya hangus. Peristiwa ini merupakan alasan untuk mengetahui semua kebenaran tentang bola petir, tetapi masih tetap menjadi misteri bagi para ilmuwan. Saat ini teori yang paling populer dan membumi dikemukakan oleh John Abrahamson, seorang fisikawan dari Selandia Baru. Menurutnya, ketika sambaran petir mengenai tanah yang mengandung silikon dan besi, panas yang hebat dapat menguapkan silikon oksida di tanah. Partikel-partikel tersebut membentuk bola bercahaya yang dibawa ke atas oleh arus udara terionisasi dan kemudian terbakar di atas. Ini sebagian besar menjelaskan bentuknya, tetapi ledakan kecil seperti itu tidak cukup kuat untuk membunuh manusia. Jadi, sifat petir bola terus dirahasiakan, sama seperti fenomena atmosfer lainnya yang dapat Anda dengar tetapi tidak dapat Anda lihat. Kedengarannya seperti mesin jet atau badai, tetapi tidak ada satupun yang terlihat. Baut aneh yang biru ini terkadang membingungkan orang di seluruh dunia. Ini disebut gempa langit, dan itu tidak ada hubungannya dengan gempa bumi. Dalam upaya mereka untuk mengidentifikasi asal-usul ledakan keras, ahli meteorologi akhirnya naik keluar angkasa. Mereka menyimpulkan bahwa skyquake adalah gema meteor yang memasuki atmosfer dan meledak di ketinggian. Dan begitu kita meninggalkan bumi, kita akan menemukan lebih banyak lagi misteri seputar hal-hal sederhana dan mendasar.
Seperti misalnya paradoks matahari muda yang samar. Selama miliaran tahun, ia menjadi lebih terang dan lebih panas, dan karenanya pasti jauh lebih dingin di masa lalu. Ini masuk akal. Tetapi menurut perhitungan, matahari muda begitu redup sehingga planet asal kita seharusnya berubah menjadi es loli di tahun-tahun awalnya. Belum lagi, seharusnya tidak ada lautan, hujan atau guntur yang muncul. Hingga saat ini, tidak ada satupun dari banyak teori yang dapat menjelaskan dari mana bumi prasejarah mendapat tambahan panas. Dan ini hanyalah salah satu dari banyak misteri luar angkasa. Bisakah kita menjelaskan beberapa hal yang mengganggu tentang tata surya kita? Area yang luas ini adalah salah satu anomali besar. Anda sering melihat peta ruang angkasa di video saya. 4 planet terestrial kecil, termasuk bumi, lalu 4 raksasa gas. Bintang-bintang lain, bagaimanapun, tidak memiliki planet ekstra surya yang diatur dalam cara yang serupa. Semua planet yang berputar di sekitar KT merah dalam sistem TRAPPIST-1 berukuran sama seukuran bumi. Lantas, mengapa semuanya begitu berbeda di sini? Sebenarnya, sebagian besar planet berbatu bisa kita lihat di sekitar bintang lain, beberapa kali lebih besar dari bumi, yang disebut Super Earth. Terlebih lagi di banyak sistem dengan bintang yang mirip dengan matahari kita. Orbit beberapa planet semacam ini sangat padat di wilayah di mana di situ hanya ada Merkurius. Hal yang sama berlaku untuk raksasa gas. Jika tata surya kita khas, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus akan jauh lebih dekat satu sama lain. Ada alasan apa di balik anomali ini? Banyak astronom mengatakan bahwa kita tidak memiliki peta lengkap sistem bintang lain. Itu saja. Yang lain percaya bahwa jawabannya terletak pada sejarah awal tata surya kita. Mungkin pada awal keberadaannya, Jupiter yang rakus menyerbu melalui orbit protoplanet seperti turis menerobos restoran di resor lengkap, dan semua jadi berantakan. Sayangnya, kecuali kita tidak menemukan mesin waktu, saya ragu kita akan pernah mempelajari kebenaran tentang sistem unik kita. Tapi santai saja, kita memiliki banyak misteri untuk dipecahkan di masa sekarang. Seperti inilah bentuk kutub selatan Saturnus sekarang. Kata hater, ini Photoshop. Tapi tidak, pusaran awan besar di atmosfer raksasa gas ini memang benar-benar berbentuk segi 6, dan ianya bisa menampung 2 bumi. Tidak hanya pusaran ini yang menolak menjadi bulat seperti yang disangkakan orang, ia juga berubah warna secara berkala. Para ilmuwan telah mencoba memecahkan teka-teki ini selama beberapa dekade. Sampai 2010, peneliti Harvard mereplikasi efek ini di laboratorium mereka menggunakan seember air biasa. Versi mereka menunjukkan bahwa pusaran besar di kutub dikelilingi oleh pusaran kecil yang bisa dikatakan menghancurkannya menjadi segi 6. Dan saya berharap ada kolam kolosal yang tersembunyi di bawah awan Saturnus itu. Sekarang, mari kita bergerak melampaui tata surya kita dan memeriksa anomali yang lebih jauh lagi. Mampukah kita memecahkan misteri terbesar semesta? Kebanyakan astrofisikawan sibuk mencari materi gelap dan energi. Okelah, kita biarkan saja. Tetap ada hal-hal yang lebih misterius di luar angkasa. Semburan gelombang radio sepanjang milidetik datang dari arah yang berbeda dan menghantam bumi sesekali. Ini hampir tidak pernah terulang. Bayangkan saja, Anda terus-menerus menerima panggilan telepon dari nomor yang tidak dikenal. Orang itu tiba-tiba menutup telepon dan tidak pernah menelepon lagi. Sangat mengganggu. Semburan energi radio ini sangat kuat sehingga butuh miliaran tahun cahaya untuk mencapai kita. Bisakah ia menjadi sinyal Wi-Fi antar bintang? Tentu saja, para astronom tidak pernah mempertimbangkan kemungkinan alien berselancar di internet dengan serius. Gelombang radio ini diperkirakan dihasilkan oleh magnetars, bintang neutron abnormal dengan medan magnet yang sangat kuat. Atau mungkin itu jeritan terakhir dari bintang neutron yang menghilang di dalam lubang hitam. Saya berharap kita bisa melakukan ronsen ke beberapa dari mereka dan melihat apa yang pernah ditelan dan bagaimana caranya.
Kecuali itu tidak mungkin, dan kita tidak akan pernah tahu masa lalu bintang hitam. Setelah melintasi cakrawala peristiwa, objek dan informasi apapun menghilang dari semesta tanpa jejak. Bahkan cahaya pun tidak bisa lepas dari tempat itu. Ini terdengar mustahil dari perspektif mekanika kuantum, di mana tidak ada yang bisa dihapus selamanya. Dan begitulah salah satu misteri terbesar semesta yang dihadapi fisika modern telah muncul. Ini disebut paradoks informasi lubang hitam. Beberapa orang mengatakan bahwa masa lalunya dikodekan dalam radiasi Hawking, partikel yang membebaskan diri yang mencoba menjauh dari cakrawala peristiwa. Yang lain mendekati paradoks secara berbeda dan bersikeras bahwa lubang hitam adalah struktur yang sangat kompleks yang terlihat seperti bola bulu halus. Mereka juga berasumsi bahwa informasi yang terperangkap di dalam perutnya dapat muncul kembali di tempat lain di semesta. Bagaimanapun juga, lubang hitam adalah USB flash drive yang mengerikan. Jika Anda ingin menyimpan foto liburan Anda di sana, bersiaplah tidak melihatnya lagi. Jika para sarjana akhirnya berhasil memecahkan paradoks informasi lubang hitam, ini mungkin merevolusi seluruh ilmu fisika. Dan mari kita ciptakan teori universal tentang segalanya. Dan mungkin itu akan menjawab semua pertanyaan terbuka yang saya sebutkan di sini. Bagaimana menurut Anda? Bagi saya, misteri utama sains adalah mengapa kita bahkan harus berurusan dengan semua misteri besar ini. Kita sudah lama mengetahui bahwa hidup kita jelas merupakan bagian dari paradoks ironis Stapp yang dibuat oleh John Stapp, seorang pilot dan ilmuwan. Dinyatakan, disebabkan manusia tidak ingin terlihat bodoh, setiap pencapaian manusia menjadi keajaiban yang luar biasa. Setuju? Sambil lalu nih, jika Anda ingin menyaksikan bagaimana saya mengungkap misteri besar lainnya, tonton video ini tentang satu-satunya objek yang selamat di lubang hitam.